Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Multazam, NIM 330101834. Ingin menjelaskan tentang matan hadis dari larangan membujang. Yang pertama, matan hadis dan arti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Sayyid Abu Karbi qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mashi an Umar ibnu Umar an Abi Rahman ibnu Yazid an Abdillah qala Rasulullah ya ma'syaras sababi man mastata'a minkum bal'ata falyatamazzawaj fa innahu aqaddu lil bashar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Rawahu Muslim. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amashi, dari Umar bin Umar, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumah tanggaan, menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu obat atau tameng. Hadis larangan membujang. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Sa'ad dari Ibnu Zihab Az-Zuhri dari Sa'id bil al-Musayyab, ia berkata, saya mendengar Sa'ad berkata, Utsman bin Mas'un pernah dilarang untuk membujang selamanya karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau Rasulullah mengizinkannya, tentulah kami sudah menghabiri diri kami sendiri. Berikutnya analisa sanad. Dari sini kita simpulkan bahwa hadis ini sambung sanadnya sampai dengan Rasulullah. Muslim nomor 2489. Hadis yang menguatkan hadis ini diantaranya adalah hadis At-Tirmidzi nomor 1003, hadis Bukhari nomor 4685, dan hadis Ibnu Majah nomor 1838. Abdullah bin Mas'ud, nama lengkapnya ialah Abdullah bin Mas'ud bin Nuqafil bin Habib bin Samaj bin Ma'zum bin Syahalah bin Kahil bin Haris bin Tamim bin Sa'ad bin Huzail bin Mudraqah bin Ilyas Abdurrahman al-Hazili. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pada masa Makkah. Sebagaimana rata-rata pengikut awal Nabi yang berasal dari strata bawah masyarakat Makkah, setelah masuk Islam, beliau mengikuti Nabi dan menjadi pembantu pribadinya. Ketika Nabi memerintahkan pengikutnya berhijrah ke Abyssinia, beliau pergi bersama pengikut awal Islam lainnya. Ke sana sejumlah hadis mengatakan bahwa bin Mas'ud 2 kali ke Abyssinia. Setelah hijrah ke Madinah, beliau tinggal di belakang Masjid Nabawi dan selalu berpartisipasi dalam beberapa peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib, Abu Ishaq al-Quraisy, Az-Zuhri al-Maki al-Madani adalah nama asli dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Meski berasal dari Makkah, ia sangat benci pada agama dan cara hidup yang dianut masyarakat di sana. Ia membenci praktik penyembahan berhala yang membudaya di Makkah saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki 36 anak, di antaranya Ibrahim, Amir, Umair, Muhammad, Mus'ab, dan Aisyah. Yang berikutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis tentang anjuran menikah berfungsi sebagai bayan takrir terhadap ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,
dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Pengetahui. Hadis tentang larangan membujang berfungsi sebagai bayan takrir terhadap ayat Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 87, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang terakhir, fiqhul hadis. Hadis tentang anjuran menikah bagi para pemuda yang sudah mampu tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan konteks kekinian, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah hal yang sangat urgent. Demikian juga pernikahan adalah salah satu sunnah Rasul, dan pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan melaksanakan pernikahan akan membuat seseorang terhindar dari perbuatan maksiat. Mengingat bahwa era globalisasi dan modernisasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat kekinian, yang berdampak pada merabaknya pergaulan bebas di kalangan para pemuda, sehingga memicu pada semakin banyaknya kasus-kasus hubungan seks di luar nikah, dan tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan fenomena semacam ini, maka penerapan hadis tentang anjuran menikah ini sangat penting, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dan bahkan menghapuskan bentuk-bentuk pergaulan bebas dan seks di luar nikah pada kalangan remaja, mengikat gejolak seksual pada usia remaja lebih besar, dan naluri seksual merupakan naluri alamiah yang setiap makhluk pasti merasakannya, dan kebutuhan biologis ini harus dipenuhi agar tidak berakibat pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Pemikiran adalah jalan yang paling tepat untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual makhluk manusia, karena dengan pernikahan segala yang diharamkan menjadi ibadah yang bernilai pahala. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa larangan membujang berkebalikan dengan anjuran atau perintah seseorang untuk menikah. Dengan adanya pelarangan membujang, maka seseorang dengan sendirinya dituntut untuk menepati syariat Allah dan Rasulnya, salah satunya dengan adanya sebuah pernikahan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.